Shalom dan selamat datang dan selamat kembali kita berjumpa dalam ibadah live streaming di GBI WC Latumentan. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mungkin beribadah bersama kami di channel YouTube ini. Dan juga bagi Bapak Ibu seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Latumentan. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Saya berharap setiap minggu kami boleh menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat. Ada yang mungkin mengikuti live streaming, ada yang mungkin tidak mengikuti, tapi kami selalu di Penggamelan berharap supaya Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah kita, sehingga kita dalam masa-masa pandemi ini kita tetap menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa akan datang masanya kita akan kumpul kembali di Hotel 88. Nah, saudara yang kasih, kita akan mulai ibadah kita dan selamat beribadah di GBI WC Latumentan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku.
saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini
Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku
hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu Tuhan Yesus, semuanya katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita sudah ada di minggu yang keempat di bulan Agustus. Tidak terasa minggu depan kita sudah kembali di akhir bulan Agustus dan masuk di bulan September. Bulan demi bulan kita bisa lalui, namun dalam masa-masa pandemi ini kita tetap berharap untuk hidup kita dipagari oleh Tuhan. Bukan kita saja, tapi anak-anak kita juga. Saatnya bagi kita untuk mendoakan anak-anak yang ada di ruangan, dimanapun. Bapak Ibu boleh panggil mereka. Maka mungkin yang tidak bersama dengan Bapak Ibu pun nanti WhatsApp mereka dan doakan mereka setiap hari. Amin ya. Yang ada di luar kota, yang ada dimanapun, siang dan malam, selalu mendoakan mereka. Saat ini kita sama-sama bersatu hati dan mendoakan anak-anak. Adik-adik, boleh ke papanya, mamanya, dan dekatin papa mama, dan kita sama-sama
satu hati dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, ikutin papa sama mama berdoa dengan om yang ada di TV, di channel YouTube ini. Yuk kita satu hati dalam doa untuk mendoakan anak-anak. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di saat siang hari ini. Di tengah-tengah kami untuk sebelum kami dengarkan kebenaran firman-Mu, kami datang kepadamu Bapa berdoa buat anak-anak kami yang dikasihi. Karena kami tahu bahwa anak-anak ini adalah titipan ilahi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami terus siang dan malam kami terus berdoa buat mereka. Bahkan hari Minggu ini selalu kami bawa mereka di hadapan hadirat-Mu, persembahkan mereka tubuh, jiwa, roh mereka. Kami pertaruhkan di altar-Mu Bapa. Biarlah tangan-Mu yang kuat dan penuh kuasa, tangan-Mu yang menciptakan langit dan bumi, tangan-Mu yang menciptakan mereka, yang membentuk mereka, yang menjadikan mereka. Biar tangan-Mu sendirilah yang terus memegang dan menaungi dan membentengi mereka dari segala apapun yang ada dalam dunia ini. Segala kutuk-kutuk yang diucapkan orang lain kepada mereka, kami cabut semua itu dalam nama Yesus. Mereka adalah anak-anak yang berkemenangan. Mereka hidup dipagari oleh Tuhan. Kuasa yang Maha Tinggi selalu menyertai dan menolong dan memberkati hidupan mereka. Kami berdoa biar Tuhan, kami sama-sama satu hati berkata kepada anak kami bahwa anak-anak kami adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Bahwa anak-anak kami adalah anak-anak yang sehat. Bahwa anak-anak kami anak-anak yang mengasihi Engkau. Bahwa anak-anak kami dimanapun apapun mereka lakukan, Tuhan selalu menjaga dan melindunginya. Mereka akan berhasil dalam kehidupannya, dalam pendidikan mereka. Mereka Tuhan campur tangan untuk menolong, memberkati mereka. Hikmat-Mu, wahyu-Mu, kepintaran-Mu ada di hidupan mereka. Mereka selalu menjadi anak-anak yang beruntung dalam kehidupan mereka. Nama Tuhan boleh dimuliakan dalam kehidupan mereka Bapa. Kami berdoa, jika Engkau jumpai dalam kehidupan mereka ada yang mengalami masalah dalam kesehatannya, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Kami serahkan anak-anak kami, si bakteri, virus apapun kami halaukan untuk semua. Biar mereka semua sehat senantiasa. Berkati orang tua yang mendidik dan membina dan bentuk mereka. Berkati usaha pekerjaan, berkati pelayanan, berkati kesehatan mereka. Berkati setiap apa mereka lakukan. Berikan roh hikmat-Mu dalam mendidik dan membesarkan anak-anak ini. Biar roh-Mu senantiasa menyertai orang tua yang ada. Berkati usaha pekerjaan mereka juga, sehingga mereka boleh senantiasa dapat selalu mendukung anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertumbuh berkembang dalam hadirat-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan anak ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada juga live streaming buat sekolah minggu di jam 11.15. Jadi adik-adik juga boleh ngikutin ibadah live streaming kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau
menepati janji-janjimu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janjimu. sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini yang layani kita adalah Ibu Rianita Purwasendika. Sudah disuruh berapa kali, tidak mau, kali ini tergerak. Ada gerangan roh apa kita tidak tahu. Dia punya inspirasi apa, dia punya wahyu apa, kita sebentar kita dengarkan. Waktu dan tepat kami persilakan Ibu Rianita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya buat kita hari ini. Selamat menikmati firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Selamat siang, shalom semua. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Khususnya juga untuk jemaat GBI Double Silatu Menten. Saya ucapkan selamat beribadah. Kita berjumpa kembali di dalam live streaming ini. Nah, sebelum untuk kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Saya bersyukur diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala untuk membawakan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan berdoa, kita tundukkan kepala. Terpujilah namamu Tuhan, kalau pada saat siang hari ini kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan membesarkan namamu. Sebentar kami juga akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus sendiri Engkau yang berfirman kepada kami semua. Engkau sendiri yang membukakan setiap ayat-ayat, setiap apa yang Engkau kehendaki untuk kami mengerti lewat kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Firman-Mu ini boleh menjadi perisai di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh tetap senantiasa setia dan taat kepada Engkau, dan kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau dan dikasihi oleh Engkau, dan menjadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akhiri doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, dimanapun berada ya, walaupun kita di rumah saja, sudah 6 bulan kurang lebih kita di rumah saja, tetapi jangan sampai kita juga lemah imannya, jangan sampai kita goyah imannya melihat situasi yang terjadi saat-saat ini. Saya bersyukur sudah diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala untuk membawakan sharing. Sebenarnya saya orang yang sudah lama tidak pernah membawakan firman. Baru ini yang ketiga
Sebelum itu sudah sekian belas tahun sejak saya menikah nggak pernah membawakan firman. Karena memang ya kami dari GPDI pindah. Jadi mereka tidak pernah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan sharing firman. Oleh karena itu saya percaya apapun yang sudah saya terima dahulu, di mana saya sudah mempelajari kebenaran firman di sekolah, itu Tuhan sendiri yang akan kembali untuk saya mampu membawakannya. Karena saya yakin dan percaya, saya orangnya sebenarnya nggak pede, tetapi Tuhan yang membuat saya mampu, puji Tuhan, mampu berbicara, mampu berdiri di muka umum. Itu saja Bapak Ibu, biarlah saat ini firman yang kita pelajari bersama, bukan Bapak Ibu saja yang mempelajari, tapi saya juga. Karena firman itu adalah pedang bermata dua. Dia menusuk ke depan dan ke dalam. Puji Tuhan, saya pada saat siang hari ini saya akan memberikan tema. Temanya yaitu judulnya menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Nah, ya. Maaf ya Bapak Ibu kalau logat saya nanti menyerempet seperti saya berdiri di depan anak-anak sekolah minggu ya. Itulah karena saya lama di sekolah minggu, jadi ya otomatis itu gaya saya jadinya ya. Menjadi orang yang dikasihi Yesus. Bagaimana caranya ya? Maukah kita menjadi orang yang dikasihi Yesus? Kalau kita diberikan pertanyaan, siapakah yang mengasihi Yesus? Tentu kita bilang saya mengasihi Yesus. Saya sudah percaya. Ya, semua pasti angkat tangan. Tetapi semuanya itu yang tahu adalah diri kita. Kita mengasihi Yesus atau tidak? Itu kembali jawabannya adalah diri kita sendiri. Kita berkata jujur atau tidak. Tetapi ini menjadi orang yang dikasihi Yesus, yang bisa jawab siapa? Apakah kita bisa menjawabnya? Apakah saya sudah termasuk orang yang dikasihi Yesus? Dikasihi Yesus artinya menerima kasih. Nah, tapi ingat, ini konteks daripada judul ini saya berikan adalah dikasihi secara khusus. Dikasihi secara yang spesial. Nah, seperti Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, memang pada umumnya, secara umum Allah mengasihi dunia ini, mengasihi orang-orang yang berada di dalam dosa untuk menerima keselamatan. Itu kasih Yesus secara umum. Tetapi konteks yang saya akan bagikan di sini adalah menjadi orang yang dikasihi secara spesial, secara khusus. Di dalam perjanjian baru ada beberapa orang yang memang dikasihi secara spesial, secara khusus. Nah, ya, saya akan kasih contohnya ya sebelum kita masuk ke dalam ayatnya, ke dalam tema yang saya bawakan ini. Ya, di dalam perjanjian baru, karena ini bicara tentang Yesus, kita buka di dalam perjanjian baru. Di sini dikatakan yang pertama adalah Yohanes. Yohanes murid Yesus. Dia adalah murid yang paling spesial dan paling dikasihi. Nah, yang mengakui ini bukan Yohanes sendiri, aku adalah murid yang dikasihi, bukan. Tapi yang mengaku ini adalah Petrus, ya. Petrus bilang dia yang paling dikasihi oleh Yesus. Kita buka di Yohanes 13 ya. Kita lihat dulu 13 ayat 23. Ayat 23 sampai 24. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Di sini memang Yohanes yang menulis, tapi ya sebelum itu memang dia juga diakui oleh Yesus sendiri bahwa dia adalah murid yang paling dikasih. Ya, seorang dari murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Ya. Yaitu di sini kalau konteks kita lihat dari perikopnya ini dikatakan bahwa
Yohaneslah yang menjadi murid yang dikasihi oleh Yesus. Nah, kita diperjelas lagi di Yohanes 21 ya. 21 ayat 7. Begini, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak lagi berpakaian, lalu terjun ke danau. Jadi murid yang dikasihi Yesus itu juga mengenal Yesus, walaupun Yesus itu saat itu sudah naik ke surga, sudah disalibkan dan sudah wafat, dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi yang mengenali itu adalah Yesus adalah yang pertama adalah Yohanes. Nah, Petrus sendiri tidak kenal. Nah, yang kedua adalah orang yang dikasihi Yesus adalah Maria. Ya, Maria beserta saudara-saudaranya yaitu Marta dan Lazarus. Nah, Maria ini pun dia dikasihi oleh Yesus. Nah, kita akan membahas tentang Maria ini. Ya, dia adalah orang yang dikasihi oleh Yesus. Nah, di dalam Yohanes 11 ayat 5. Kita buka sebentar ya. Ini cuma contoh. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Keluarga ini memang dibawa ada kasih yang spesial dari Yesus, ya. Memang dikasihi oleh Yesus. Terus ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangislah. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata. Nah, ketika Yesus melihat Maria menangis langsung masgul. Nah, jadi susah nih ya Bapak Ibu ya, masgullah hatinya. Ya. Lihat masgul atau artinya apa? Di sini saya sih mencatat masgul itu artinya dia tersentuh melihat keadaan Maria seperti itu, ya. Masgul ini artinya dia bersusah hati, ya, karena suatu sebab, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam bahasa Yunani embrimauomai, emosi yang sangat dalam meliputi kemarahan, kesedih dan geram terhadap penderitaan karena dosa. Jadi Yesus sedih, marah karena melihat Maria menderita, karena melihat saudaranya itu sudah mati. Nah, kita melihat di sini Yohanes dan Maria itu dikasihi oleh Yesus. Yohanes ini melambangkan dia ini adalah hamba Tuhan yang dikasihi Yesus, ya, mewakili hamba Tuhan. Kalau Maria adalah dan keluarganya adalah mewakili umat Tuhan yang dikasihi Yesus dengan kasih yang spesial. Nah, tidak semua hamba Tuhan itu mendapat dikasihi oleh Yesus secara spesial. Buktinya, di antara ke-12 murid hanya Yohanes yang dikasihi oleh Yesus, dan dia selalu melekat di mana Yesus berada, dia pun berada. Puji Tuhan. Nah, di sini kita sudah melihat. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam inti daripada firman yang akan saya bawakan, yaitu di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6. Yuk kita baca dulu sebentar. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6. Di sini cerita tentang Lazarus dibangkitkan, ya. Saya akan bacakan dulu ya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Kemudian setelah didengarnya, ya ayat 5 kita tekankan ya, Yesus memang mengasihi Marta
dan kakaknya itu Maria dan Lazarus. 3 bersaudara ini memang Yesus kasih yang spesial, ya. Karena mereka punya hubungan yang erat ternyata, ya. Hubungan yang dekat. Bukan seperti antara guru dengan murid, bukan seperti pokoknya seperti saudara yang karib, ya. Ayat 6 kita baca apa yang Yesus lakukan setelah Yesus tahu Lazarus yang dikasihi itu sakit. Ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana berada. Saya waktu baca ayat ini, saya tertarik, ya. Sebenarnya saya kadang-kadang disuruh bawa firman oleh Bapak Gembala kita, saya nggak terlalu respon karena saya bilang saya belum dapat rema dari Tuhan. Ketika saya sudah dapat, baru saya bilang boleh saya bawakan, karena kalau itu tidak pas dan tidak menjadi rema, apakah ini firman yang memberkati saya dan saya bisa bagikan kepada jemaat? Saya mungkin belum bisa, karena saya orangnya ya tidak sekedar mau bawa firman asal, ya. Di sini dikatakan, saya tertarik dengan ayat ini. Kata-katanya, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana berada. Coba Bapak Ibu, kalau ada orang yang dekat dengan kita, tahu kita seperti apa, tuh sengaja, gimana? Sakit hati nggak? Banyak orang yang kecewa karena orang-orang yang sengaja begitu. Sengaja berbuat jahat, sengaja jahil, sengaja mengerjai orang. Tapi di sini Yesus sengaja nggak respon, ya. Dia tinggal lagi 2 hari. Coba, bukannya sebentar loh. Misalnya Yesus, ada Lazarus yang kau kasih sakit. Dia bukannya sengaja tinggal misalnya 2 jam lagi dan ntar lagi. Enggak. 2 hari. Coba. Lama enggak? Lama itu. Kita aja kalau nunggu orang 1 jam, 2 jam gak datang-datang, bete, ya. Bete. Tapi di sini dikatakan ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Karena kan Yesus tidak peduli, ya. Maria, Marta mungkin nunggu, padahal udah kasih berita. Nah, sengaja menurut Kamus Besar itu dikatakan memang direncanakan seperti itu, niatnya seperti itu. Tuhan Yesus sengaja, coba. Orang bingung nggak? Murid-murid juga bingung. Ini Tuhan gimana sih? Rabi gimana? Kok udah tahu Lazarus itu hubungan dengan Tuhan Yesus tuh sangat dekat. Maria, Marta, kok sudah tahu berita itu malah sengaja. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus sengaja. Murid-murid komplain. Tapi di ayat 7 dikatakan akhirnya sesudah 2 hari baru dia ngomong, Tuhan Yesus, mari kita kembali ke Yudea. Ternyata Betania ada di Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Ternyata mungkin juga ada hal yang membuat Yesus menunda karena orang-orang Yahudi itu tidak suka kepadanya. Nah, akhirnya Yesus memutuskan untuk kembali ke sana. Ya juga mungkin percuma, ya. Sudah 2 hari mungkin Lazarus itu sakit parah ketika diberitakan seperti itu. Tapi di ayat yang keempat, sebelum Yesus sengaja begitu, Yesus ngomong kepada muridnya, ayat yang keempat, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Kadang-kadang kita sebagai manusia, sebagai orang yang kenal Tuhan, ya, umat Tuhan, hamba Tuhan, kadang-kadang kalau Yesus, Tuhan menunda jawaban kita protes. Kok Tuhan kasih kita penderitaan yang tidak ada habisnya? Seperti ini sekarang ini, pandemi COVID. Kok Tuhan kasih kita seperti ini, situasi yang sangat-sangat sulit? Sudah berapa bulan Tuhan? Kita udah menipis. Kerjaan hilang, ya. Jualan tidak laku. Kita berteriak, kapan Tuhan? Kok Tuhan membiarkan, padahal saya setia loh Tuhan.
Saya beribadah loh Tuhan, saya baca Alkitab, saya berdoa, saya kasih korban, persembahan, kasih perpuluhan, bahkan kasih buah sulung, bahkan kasih apa lagi, ucapan syukur, semua saya kasih. Tapi kok Tuhan seperti ini? Kita menangis, sudah air mata sudah kering. Ya, baru 6 bulan Bapak Ibu. Belum seperti yang Tuhan Yesus bilang, masa kesusahan besar itu akan ada dan lebih parah daripada saat-saat ini. Masa kesusahan di mana antikris nanti akan menyatakan dirinya, akan muncul. Ya, itu lebih parah. Kita nggak tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan. Seperti Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Itu yang adalah maksud Yesus. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Nah, ya, kita buka ya, sorry ininya jadi landscape. Ketika Yesus datang, baru mau datang lagi ke sana, ya, mungkin dulu memang nggak ada kendaraan. Jadi akhirnya ketika mereka sampai di sana sudah hari yang ke berapa? Di sini dikatakan ada yang dikatakan hari yang keempat, ya. Lazarus sudah dikubur 4 hari ketika Yesus datang. Jadi waktu Yesus diberitakan Lazarus sakit, saat itu juga mungkin Lazarus mati. Ya, setelah Lazarus mati, 2 hari kemudian Yesus baru jalan, dan mungkin perjalanan itu cukup memakan waktu sekitar sehari 2 hari. Pas Yesus tiba, itu Lazarus sudah dikubur 4 hari. Nah, di sini dikatakan ayat yang terakhir, dia sudah, Marta mengatakan bahwa itu Lazarus sudah 4 hari Tuhan pada waktu Yesus akan membangkitkan. Nah, tetapi di sini dikatakan, kamu percaya atau tidak? Ya. Nah, dan sudah bau, kata Yesus kepada kata Marta kepada Yesus. Saya nggak catat ayatnya, tapi kita perlu tahu apa yang menjadi tujuan Yesus sengaja menunda, ya, membiarkan masalah Lazarus itu, ya, sehingga Lazarus akhirnya mati dan dikubur. Di sini ayat yang alasan yang pertama terbaca di dalam Yohanes 11 ayat 4, ya. Tadi saya sudah bacakan bahwa untuk menyatakan kemuliaan Allah, melaksanakan rencana Allah, yaitu yang lebih baik, bukan sekedar menyembuhkan orang sakit. Memang saat itu tidak ada rencana Allah untuk Yesus ini menyembuhkan orang sakit, tetapi ada rencana Allah untuk Yesus membangkitkan yang sudah mati. Nah, ayat yang keempat kita sudah baca, kita baca ayat yang ke-15. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ayat 23 sampai 26, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ya, Marta waktu itu ngeluh, Tuhan ayat 21, ya Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tapi Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 23, saudaramu akan bangkit. Sudah terjadi belum? Kan akan, belum terjadi, ya. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit. Percaya Marta? Ya Tuhan, saya tahu, tapi pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya, Marta taunya seperti itu karena memang Yesus sudah mengajarkan tentang kebangkitan orang-orang percaya di akhir zaman. Ingat Bapak Ibu, ya, kita orang yang percaya walaupun sudah mati, tapi kita akan bangkit, ya, pada kebangkitan yang pertama, ya, di akhir zaman. Nah, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dia tanya kepada Marta. Oh, Marta bilang, percaya saya Tuhan. Nah, kita boleh lihat di sini, Marta tidak kecewa kepada Tuhan walaupun Tuhan nunda untuk datang,
Ya. Di sini kita melihat Marta yang dikasihi Tuhan punya sikap yang positif kepada Tuhan Yesus. Dia tidak kecewa. Banyak orang-orang sekarang ya, baru gak dijawab, aduh Tuhan, pokoknya saya berdoa begini, saya minta begini, harus Tuhan jawab. Kalau Tuhan gak jawab berarti saya kecewa sama Tuhan. Banyak yang seperti itu. Tapi di sini kita boleh lihat contoh teladan Marta. Dia tidak kecewa. Yang kedua adalah, tunggu, ayat 40 dan 42. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya akan melihat kemuliaan Allah. Nah, di sini dikatakan akan melihat kemuliaan Allah kalau engkau percaya, Marta dan Maria. Yang kedua, untuk memperkuat iman keluarga dan para murid. Saya catat itu adalah tujuan Yesus sengaja. Nah, ada di dalam ayat 15 untuk memperkuat iman, untuk tetap belajar percaya, ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang. Nah, jadi Yesus sengaja memang waktu saat Lazarus sekarat, ya, sakit parah, dia bilang, untung saya tidak hadir pada waktu itu. Memang lebih baik seperti itu supaya kamu belajar percaya. Ketika aku tidak hadir di situ, apakah engkau tetap percaya? Atau kalau engkau percayanya hanya ketika aku ada di situ, lihat secara mata lahiriah. Tetapi ternyata Maria dan Marta udah lewat ujian itu dan mereka lolos, mereka lulus, mereka tetap percaya kepada Yesus. Dia rela mati, gak apa-apa Lazarus mati. Tapi mereka yakin Lazarus akan bangkit pada nanti kebangkitan ketika akhir zaman nanti. Dia tetap percaya. Mereka gak berharap Lazarus akan dibangkitkan saat itu. Tapi di sini kita melihat bahwa kekuatan dari kasih Marta Maria kepada Yesus, begitu juga karena Marta dan Maria mengasihi Yesus dengan tulus, dengan sungguh, dan melayani Yesus dengan tulus, dengan rela berkorban, Yesus pun mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Itulah yang dinamakan kasih spesial kepada orang-orang yang mengasihi Yesus secara tulus tanpa pamrih. Kalau Tuhan jawab doa saya mengasihi Yesus. Kalau Tuhan tidak jawab, berarti saya tidak mengasihi, saya kecewa. Nah, itu yang dinamakan kasih tanpa imbalan, kasih tanpa harus mendapatkan. Ya, karena Marta dan Maria merasa sudah mendapatkan keselamatan itu. Begitu juga dengan kita. Orang percaya bukan berarti dia harus lewat dari penderitaan, lolos daripada penderitaan. Tetapi orang percaya akan tetap alami penderitaan, sedih, sakit, kematian. Itu dia ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Tetap ada. Tapi Tuhan yang akan menguatkan kita orang percaya untuk menghadapinya. Walaupun Tuhan tidak melewatkan itu, dan Tuhan akan memampukan kita menghadapinya. Bahkan suatu saat juga Tuhan dengan kemurahannya akan memberikan kita jawaban, mengangkat kita daripada penderitaan itu. Ya, di sini ada suatu kata yang menguatkan kita. Kesetiaan kepada Allah tidak menjamin kebebasan daripada penderitaan. Jadi jangan pernah kita kecewa. Saya sudah percaya, saya sudah setia begini, kok tetap menderita? Memang setiap orang yang masih hidup pasti akan mendapat masalah dan menderita. Tapi semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Seperti dalam Roma 8 ayat 28. Jadi kita tetap harus menantikan pertolongan itu, ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 4, ya. Karena menantikan itu jangan sampai jemu. Terus. Memang kadang-kadang kita lemah. Nah, itulah kita butuh daripada penolong itu, yaitu Roh Kudus, untuk senantiasa mengingatkan, menguatkan, menghibur kita. Hasil daripada penundaan itu ternyata Lazarus dibangkitkan. Bukan Lazarus sembuh aja. Lazarus dibangkitkan dari kematian.
Ayat 43 ayat 4 sampai 44 itu dikatakan Lazarus dibangkitkan. Dan di situ kita melihat orang banyak menyaksikan akan kebangkitan Lazarus. Murid-murid Marta dan Maria, tetangga-tetangga Maria di kampung itu di Betania, bahkan orang-orang Farisi pun melihat. Orang-orang ahli Taurat pun melihat. Dan semua itu yang belum percaya pun banyak di sini dikatakan akhirnya percaya kepada Yesus. Ya, ada rencana Tuhan. Ternyata rencana Tuhan seperti ini untuk menjadikan orang melihat kemuliaan Allah lewat anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ya. Ayat 45 kita baca, banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria karena memang kedukaan kan. Jadi datang untuk menghibur. Dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Wah, ternyata banyak yang menyaksikan, datang melawat, menyaksikan sendiri yang dibuat Yesus dan percaya. Tapi ada juga yang cuma buat nimbrung gosip, ntar habis itu buat laporan kepada orang-orang Farisi. Ya, puji Tuhan. Ternyata reaksi Maria tetap percaya di ayat 27 ya. Yohanes pasal 11. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ya. Ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Nah, bla 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 ya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, ayat 31 dan 32 di situ juga Maria percaya. Setibanya Maria di tempat Yesus, dia melihat dan tersungkur di depan kakinya. "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ini perkataan yang sama yang diucapkan oleh Marta. Makanya di sini kita boleh melihat teladan dari sikap Marta dan Maria terhadap apa yang Yesus lakukan. Walaupun itu ditunda, walaupun Yesus tidak datang ketika mereka memanggil, walaupun Yesus belum menolong saat itu juga, di mana mereka mau Yesus saat itu juga menolong, Yesus menundanya. Tapi reaksi Marta dan Maria ini boleh menjadi teladan. Nah, mengapa Marta dan Maria dikasihi Yesus sedemikian rupa secara spesial? Kita boleh melihat teladan ini. Jadi sebagai orang-orang yang percaya, saat-saat ini kita mengalami krisis, mengalami kesusahan. Bukan Bapak Ibu aja yang mengalami, umat Tuhan yang mengalami kesusahan. Kami hamba-hamba Tuhan pun mengalami kesusahan. Tetapi apa reaksi kita seharusnya yang kepada Tuhan Yesus? Apa yang harus kita berikan respon kepada Tuhan Yesus? Kalau Yesus saat ini belum menolong kita. Biar kita tetap percaya. Kita tetap menjadi orang yang dikasihi. Supaya kita menjadi orang yang dikasihi Yesus. Ya. Bagaimana cara kita supaya kita dikasihi Yesus? Saya ada catat 7. 7 kalau secara rohani itu adalah angka sempurna, ya. Sempurna, kesempurnaan. Seperti 7 perkataan Yesus di kayu salib. Itu adalah angka 7, sempurna sudah. Ya, Yesus menggenapi janji-janji Allah. Kan manusia dari dosa dengan Dia disalibkan. Ya, cara bagaimana kita menjadi orang yang dikasihi, kalau mau kita boleh praktekkan ini, ya. 1, yaitu selalu dekat dengan Yesus. Selalu nempel dengan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus nggak ada di sorga? Tuhan Yesus nggak kelihatan. Ya ada Roh Kudus. Roh Kudus pun saya tidak bisa melihat sekasat mata. Memang semua kita hanya melihat dengan mata iman. Itulah gunanya iman kita dipertajam supaya iman kita dapat melihat apa yang akan Yesus kerjakan bagi kita. Percaya, tetap percaya seperti yang Marta, Kat dan Maria katakan. Ya, yaitu seperti apa dekatnya? Yaitu dekatnya seperti Yohanes ya di pasal 13 ayat 23, dia selalu nyender di sebelah kanan. Pokoknya kalau ketika duduk bersama-sama dengan Yesus tuh Yohanes pasti selalu di kanan Yesus. Petrus pun mengakui, kalau menanya apa-apa Yohanes, tolong tanyain bagaimana tuh, siapa tuh yang orang yang akan menyerahkan Tuhan? Siapa yang orang yang akan menjual Tuhan Yesus kepada orang-orang
yang akan menangkap Yesus siapa? Coba tolong tanyain Petrus aja, suruh Yohanes. Akhirnya Yohanes bisik. Nah, ya, selalu bersandar. Ya kita buka ya Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Nah, ayat yang 24, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Lalu Yohanes nanya, ayat 25. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata, Tuhan, siapakah itu? Itu kita melihat bahwa ada hubungan yang lebih erat antara Yesus dengan Yohanes. Nah, kita baca di dalam Yohanes 7 ayat 21 ayat 7 tadi kita sudah baca bahwa Yohanes mengenal Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah Yesus mati dan dikuburkan dan setelah Yesus bangkit. Yohanes melihat itu Tuhan waktu mereka lagi mancing, pergi memancing ikan ya, malam untuk menangkap ikan bersama dengan Petrus. Petrus bilang, itu siapa? Yohanes bilang, itu Tuhan. Berarti Yohanes sangat mengenal Yesus, tidak seperti Petrus ya. Lewat apa kita mengenal Yesus? Lewat firman-Nya. Kita sering baca. Lewat doa kita kepada Tuhan, kita boleh kenal dekat dan mentaati perintah-perintahnya ya. Kita harus senantiasa memegang perintah-perintahnya ya. Yohanes 14 ayat 21. 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yesus katakan, dialah yang mengasihi aku kalau memegang perintah dan melakukannya, yaitu firman Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Kalau kita mengasihi Yesus, kita juga dikasihi oleh Allah Bapa. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi dia akan menyatakan diri kepada kita. Hal-hal yang kita tidak tahu, dia akan nyatakan diri lewat apa? Lewat firman-Nya. Tuhan gini. Makanya ada orang-orang yang rasul-rasul atau nabi-nabi yang Tuhan utus, itu Tuhan menyatakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan nyatakan, ya. Jadi di sini kita harus selalu dekat dengan Yesus. Yang kedua adalah, yuk kita cepat, melayani atau membantu pelayanan. Seperti Maria dan Marta melakukan pelayanan. Marta selalu melakukan pelayanan. Bagi kami sebagai hamba Tuhan, kita terjemahkan Marta itu adalah seperti kita melayani pelayanan meja. Itu memberikan makan pada hamba-hamba Tuhan. Ya, memberikan makan. Ya, melayani hamba-hamba Tuhan. Ya, Yohanes 12 ayat 2 dikatakan bahwa Marta itu sibuk beberes di dapur. Ya. Yohanes 12. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat yang ketiga, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekaknya dengan rambutnya, dan bau minyak bersemerbak di seluruh rumah itu. Ya. Sini ada dua pelayanan. Maria selalu ingin dekat dengan Yesus seperti Yohanes. Ya, ingin selalu seperti pelayanan mimbar lah. Ya, menyembah Yesus, menyaki Yesus artinya menyembah. Kaki Yesus ya dibawa. Zaman dulu tuh waktu saya tahu dulu tuh waktu cara Yesus duduk itu bukan seperti ini. Jadi Yesus duduk berbaring dan kakinya selonjor di belakang sana. Jadi waktu saya sekolah dulu pernah mempraktekkan ini, bikin acara drama singkat ya, drama kolosal ya, karena berkelompok mainnya. Jadi Yesus itu ternyata duduknya berselonjor, tidak duduk seperti ini. Dan Maria, saya dulu jadi Maria meminyaki kaki Yesus di ujung sana dengan minyak narwastu. Di sini kita melihat bahwa Maria dan Marta adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus dan mereka melayani, membantu pelayanan. Yesus sebagai hamba Tuhan
Murid-murid adalah sebagai hamba Tuhan. Maria dan Marta adalah umat yang dikasihi Tuhan. Jadi mereka melayani para hamba Tuhan yang sudah lelah berkeliling mengajar. Nah, itulah sebenarnya fungsi daripada umat untuk melayani adalah yaitu membantu pelayanan. Membantu itu artinya bukan dia yang memang menjadi pelayannya yang utama, tapi adalah membantu. Ada yang sekarang ini bidang musik, bidang multimedia, singer, seperti Marta dan Maria, song leader, nah seperti itu. Dan Yesus ini dan murid-muridnya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman, yang memang hamba Tuhan melayani full time, dipanggil seutuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Dari mana mereka makan dan minum? Ya, dari pelayanan itu sendiri. Makanya umat-umatnya memberikan mereka korban persembahan, korban perpuluhan, supaya para hamba Tuhan, para nabi, para rasul dapat makan dari situ. Karena mereka sudah seperti 12 murid Yesus, mereka dipanggil dari nelayan, menjala ikan, menjadi penjala manusia. Mereka harus tinggalkan pekerjaan mereka secara duniawi, yaitu sebagai nelayan. Marilah ikutlah aku, tanggalkan semua yang ada padamu. Sampai yang harus dibawa cuma kasut doang, yaitu sepatu doang, dan pakaian yang melekat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, begitu juga zaman sekarang, bukan zaman dulu saja, zaman sekarang juga para hamba Tuhan seperti itu, hidup dari ayapan daripada firman Tuhan, yaitu dari kolekte, dari persembahan, dari perpuluhan yang umatnya berikan, ya. Karena memang hamba Tuhan dipanggil, kecuali beda ya, yang di kota-kota banyak orang pengusaha buka gereja, nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih perpuluhan apa, cuman mereka sudah bisa hidup. Tapi orang-orang yang membantu, hamba-hamba Tuhan yang membantu di dalamnya juga hamba Tuhan, ya walaupun pengusaha buka gereja. Tetapi di sini kita boleh melihat bahwa hamba Tuhan adalah perlu dilayani oleh, jadi saling melayani antara hamba Tuhan dengan umatnya. Nah, itulah fungsi kita sebagai untuk menjadi orang yang dikasihi Yesus. Yang keempat yaitu yang ketiga ya, berkorban untuk Yesus dalam hal materi ya. Dalam hal materi bisa, dalam hal waktu. Yaitu di mana kita pergunakan waktu kita untuk memuji Tuhan, untuk berdoa ya. Untuk baca firman itu pakai waktu loh Bapak Ibu ya. Makanya kita harus sediakan kesempatan ini untuk Yesus dimuliakan, menyembah Yesus pagi-pagi, berdoa jangan hanya Tuhan saya perlu ini. Wah, Tuhan itu jadi pembantunya dong. Tuhan saya perlu usaha saya sukses. Tuhan saya perlu gaji saya dinaikin sama atasan saya, sama bos saya. Tuhan saya perlu begini. Ya cuma laporan doang. Tapi perlulah kita untuk menyembah Tuhan. Naikkan pujian, syukur kita kepada Tuhan. Itu berupa korban yang menyukakan hati Tuhan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya. Dan juga korban materi. Apa itu korban materi? Nggak usah banyak-banyak. Kalau kita belum bisa ya cukup ya persembahan. Serela kita berapa. Apalagi perpuluhan. Memang perpuluhan itu wajib. Ya. Seperti Maria aja kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 3 sampai 6. Di situ tadi kita sudah baca, ia menyaki kaki Yesus dengan menyekanya dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Itu mahal loh. Itu sepertinya tabungan Maria dihabiskan untuk beli minyak narwastu. Saya lupa untuk mencari berapa harga minyak narwastu. Saya lupa, tadi mau cari, cuma saya lupa ya. Nanti ya saya akan, kalau Bapak Ibu mau tahu bisa japri ke saya. Wah, dia sangat, tabungan dia beli untuk minyak narwastu dan untuk meminyaki kaki Yesus saja. Tapi di sini di ayat yang keempat ada yang komplain. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, berkata, ya, ayat yang kelima, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Wow, ternyata 300 dinar. 300 dinar, waduh, 1 dinarnya berapa duit di sini, ya. Ternyata ada yang mata duitan. Kalau
Orang Jakarta bilang mata duitan. Yudas Iskariot komplain, padahal itu yang minyak itu untuk Tuhan Yesus. Kenapa dia komplain padahal dia gurunya? Kenapa tidak dijual aja dengan 300 dinar baru dipersembahkan kepada orang miskin? Nah, ayat yang kelima, kenapa Yudas ngomong gitu? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ternyata Yudas ngomong begitu punya maksud. Dapat dong, kalau udah dijual saya bantu jual, nanti saya dapat komisi. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, karena ia seorang pencuri, karena dia juga adalah seorang bendahara. Dia suka mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya nih, ayat yang ke-6. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Waduh, makanya ya kita harus, kalau kita menjadi bendahara gereja atau apa, kita harus benar-benar banyak-banyak berdoa, jangan sampai iblis menggoda kita seperti Yudas ini. Nah, ayat yang tadi sudah kita baca bahwa korban apa aja yang harus kita berikan ya, persembahan, rela kita. Perpuluhan memang wajib ya, perpuluhan wajib itu Bapak Ibu, seperti di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Di situ waktu itu ada ya cerita tentang teman saya masih kecil, saya nggak mau menyebutkan namanya. Saya selalu mengingatkan dia, kamu bayar perpuluhan loh, tapi dia bilang, saya belum cukup, saya hidupnya kurang terus nih, gitu bilangnya. Ya, kamu kalau mau dibilang gak cukup ya gak cukup terus, saya juga seperti itu. Tapi bagaimana kita memanage keuangan kita? Setelah kita menerima hasil, kita harus sisihkan dulu 1/10-nya, baru kita pakai untuk yang lain. Di sini dikatakan ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan. Maaf ya Bapak Ibu, saya menyerempet soal korban seperti ini ya, soal uang. Ini sangat sensitif sekali, tapi saya harus berikan kepada Bapak Ibu. Saya orangnya kalau harus ngomong, saya nggak bisa pending karena memang ini adalah kebenaran. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku, yaitu di dalam bait Allah. Dan ujilah aku, kalau tidak cukup uji Tuhan. Nah, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ujilah Tuhan, kalau memangnya gak cukup, uji Tuhan, ya Tuhan gak cukup ini. Dalam nama Yesus, saya selalu begitu. Kalau saya memberikan perpuluhan dari saya remaja, dulu saya remaja, orang tua saya susah ya Bapak Ibu ya, susah sekali, orang tua saya ekonominya susah. Tapi saya berikan perpuluhan. Puji Tuhan, saya percaya sampai sekarang Tuhan memelihara hidup saya, hidup keluarga saya, orang tua saya. Itulah yang dinamakan Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, karena dia adalah sumber berkat. Sampai berkelimpahan. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan. Karena memang banyak masalah-masalah yang kita alami itu seperti belalang pelahap Bapak Ibu. Waktu itu saya pernah pending perpuluhan, akhirnya saya mendapatkan itu belalang pelahap. Tak sakit gigi lah, tak sakit inilah itulah, terus pembantunya berulah lah. Tapi puji Tuhan, ketika saya mulai taat kembali, baru Tuhan berkati. Itulah perlunya kita ketaatan, supaya jangan ada belalang pelahap dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yang kelima adalah cara untuk menjadi yang dikasihi Yesus. Tetap percaya dalam segala situasi. Seperti Marta dan Maria tadi, Yesus menunda untuk menolong. Yohanes 11 ayat 15, Marta katakan, saya tetap percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Juru Selamat. Ya, saya dijawab atau tidak, tetap percaya kepada Yesus. Karena percaya kepada Yesus landasannya bukan dari setiap jawaban doa yang kita minta, tapi percaya kepada Yesus adalah karena Yesus telah menebus kita dari dosa, ya, dari akar dosa dari nenek moyang, dosa turunan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka.
Seperti sekarang negara kita sudah merdeka 75 tahun. Ya, kita juga harus merdeka dari dosa, ya. Dosa yang mungkin masih mengikat kita harus merdeka. Nah, ayat bagian yang ke-6, supaya dikasihi Yesus adalah merendahkan diri di hadapan Yesus, ya. Yohanes 11 ayat 32. Kita cepat. Yohanes 11 ayat 32. Selalu merendahkan diri di hadapan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Bukan dia bilang protes sama Tuhan Yesus, Tuhan kenapa kamu nggak jawab Tuhan begini. Tapi dia tetap tersungkur dan nangis dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku tidak mati. Ayat yang ke-33, ternyata Yesus akhirnya tersentuh hatinya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu. Yesus tersentuh, sedih dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu di sini baru kita melihat di seluruh ayat Perjanjian Baru, Yesus menangis karena Maria, karena Lazarus sudah mati, karena kesedihan Maria. Ayat yang ke-35, maka menangislah Yesus. Nah Bapak Ibu, bisakah kita menjadi seperti Maria, membuat Yesus menangis ketika melihat keadaan kita? Ya, sepertinya kita juga pingin seperti itu. Apakah kita mampu? Biarlah kita boleh dimampukan oleh Tuhan Yesus menjadi seperti Maria. Ketika Maria menangis, Yesus tersentuh. Masgul yang seperti tadi bilang dikatakan menurut bahasa Indonesia bersusah hati karena melihat Maria. Ayat 36 dikatakan, lihatlah betapa kasihnya. Nah, orang-orang Yahudi aja bisa berpendapat betapa kasihnya Yesus kepada Maria. Sangat mengasihi Maria. Itulah, kita harus melihat, kita harus melakukan ini Bapak Ibu. Merendahkan diri di hadapan Yesus supaya kita menjadi orang yang dikasihi. Ya, bagian yang ke-6, menjadi saksi. Menjadi saksi. Dengan kematian Lazarus sudah menjadi saksi, ya. Tadi kita sudah baca Yohanes 12 ayat 9 sampai ya. Orang-orang Yahudi pada marah, orang-orang Farisi. Yohanes 12 ayat 9 sampai 11. Ayat-ayat yang terakhir ya Bapak Ibu. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkan. Orang Yahudi ternyata datang mau lihat. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus. Nih, orang jadi sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Wah, ternyata karena kematian Lazarus, orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus. Dan orang-orang Farisi, imam-imam marah kepada Lazarus karena dia nih bisa hidup. Orang-orang pada ikut Yesus dah. Ya. Ini menjadi kesaksian Bapak Ibu. Apakah hidup kita bisa menjadi kesaksian untuk banyak orang? Ya. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menolong kita. Nah, inilah Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Bagaimana caranya untuk kita menjadi orang yang dikasihi Yesus. Sehingga walaupun ketika kita tidak ditolong, kita tetap percaya. Ketika Tuhan menunda pertolongan itu, kita tetap berserah, tetap dekat dengan Yesus. Ya. Supaya suatu saat kita boleh melihat rencana Tuhan yang lebih besar dari apa yang kita harapkan. Maria dan Marta mendapatkan suatu hal yang lebih besar daripada apa yang dia harapkan. Dan akhirnya dampaknya juga ke semua orang menjadi percaya kepada Yesus, ya. Selalu dekat dengan Yesus, melayani, berkorban, tetap percaya dalam segala situasi, merendahkan diri dan menjadi saksi dan mengenal Tuhan secara pribadi. Puji Tuhan Bapak Ibu, kiranya ini boleh membangkitkan kita ya di tengah situasi pandemi seperti ini, kita tetap
menjadi orang yang dikasihi. Bahkan kita bisa menjadi orang yang dikasihi oleh Yesus secara khusus, supaya nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, kita menjadi orang-orang yang dibangkitkan, menerima kebangkitan. Bukan orang-orang yang mati dalam kematian yang kedua, tetapi orang-orang yang dibangkitkan, ya, menerima kebangkitan dan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Puji Tuhan, inilah menjadi firman Tuhan pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada saat siang hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Engkau Tuhan. Orang-orang spesial di hati-Mu Tuhan. Supaya kami boleh layak di hadapan-Mu ketika Engkau datang kembali yang kedua Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan kami menghadapi segala situasi yang akan terjadi dalam kehidupan kami saat ini, saat kemarin, bahkan saat yang akan datang. Biarlah pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, Roh Kudus senantiasa memampukan kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Rianita. Terima kasih Ibu buat pelayanan firman Tuhan ya. Dan terus maju dalam inspirasi firman Tuhan. Bukan buat kita, bukan buat siapa-siapa, tapi buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang mengajarin kita untuk menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti Yohanes yang selalu mau duduk dekat dengan Tuhan. Pasti saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, apa saja yang kita minta dan doakan, pasti dikabulkan. Jangankan dekat dengan Tuhan, dekat dengan pengusaha, dekat dengan konglomerat, kena jipratannya. Dekat dengan Pak Presiden, kena kena beberapa proyek. Banyak orang berlomba-lomba dekat dengan orang-orang penguasa-penguasa. Tapi kita sebagai orang percaya, mari kita berlomba-lomba dekat dengan pemilik kehidupan ini. Mau disayang Tuhan, mau dikasihi Tuhan, lakukan 7 angka sempurna tadi sudah disampaikan Ibu Rianita, supaya kita benar-benar menjadi orang yang senantiasa berada di hadirat Tuhan. Nah, ada 7. 1. Selalu berada dekat dengan Yesus. 2. Berkorban untuk Yesus. 3. Melayani Yesus. Saya ada catatan ya saudara. 4. Menjadi saksi bagi Yesus. 5. Tetap percaya dalam segala kondisi. 6. Merendahkan diri di hadirat Tuhan. 7. Melakukan dan memegang perintah Tuhan. Amin. Biar kita lakukan itu semua dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu disayang oleh Tuhan. Orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar khotbah saya bulan lalu kalau nggak salah. Orang yang dikasihi oleh Tuhan selalu mendapat pertolongan. Orang yang dikasihi oleh Tuhan selalu dibela oleh orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan, dia selalu ada di hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan, perasaannya Tuhan. Kalau engkau sedih, Tuhan juga merasakan sedih. Kalau engkau senang, Tuhan juga merasakan. Dan setiap hari Tuhan mau supaya kita selalu bersukacita. Amin. Karena sukacita adalah obat yang manjur. Masalah boleh ada, persoalan boleh banyak, tapi jangan sampai mengganggu hati kita yang bersukacita dalam Tuhan. Kita bersukacita bukan karena duit kita banyak, kita bukan bersukacita karena dapat lotre, bukan. Kita bersukacita karena hidup kita
kalau kita mati, kita sudah ada di surga. Kita bersuka cita karena hari ini kita sudah terdaftar di dalam buku kehidupan. Kita bersuka cita karena kita ditebus dari dunia kegelapan. Khotbah sesi yang kedua. Terima kasih buat semua yang ada. Biarlah kita diberkati melalui firman Tuhan yang ada. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah ini. Dan minggu depan masih kita live streaming. Bahkan mungkin saya pengumuman lagi, bulan September kita masih tetap juga memilih untuk live streaming. Karena saya melihat beberapa hal yang masih perlu untuk kita siapkan untuk kita memulai ibadah di Hotel 88. Mari saudaraku yang saya kasih, buat Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, mungkin di tagline yang ada, nomor rekening yang ada, persembahan yang ada, Bapak Ibu boleh transfer melalui nomor rekening yang ada. Yuk kita akhiri ibadah kita dengan doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini. Di akhir ibadah kami datang kepadamu bersatu hati buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah terima. Pujian penyembahan dari awal sampai selesai, Tuhan tolong sehingga kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun pujian yang adalah pujian yang sudah diikut sebelumnya, namun kami percaya di mana hati kami terbuka, kami angkat hati kami, hidup kami memuji Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang ada meteraikan dalam kehidupan kami, dan kami semua yang ada yang menyaksikan ini, mata yang melihat kami berdoa Bapa dalam setiap mata yang menyaksikan, melihat kami, baik yang di channel ini maupun di Facebook mau dimanapun, kami berdoa Bapa, ulurkan tanganmu menjamah, menolong dan memberkati kehidupan mereka. Setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Latumentan dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan bisnis usaha mereka, ulurkan tanganmu Bapa, menjaga, menolong, melindungi dan memberkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Jika Tuhan menjumpai dalam kehidupan mereka ada sakit, jamah dan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, susah Tuhan hiburkan. Nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Ulurkan tanganmu selalu Bapa untuk memagari anak-anakmu dari segala niat orang jahat, memagari anak-anakmu dari segala bakteri, virus apapun, sehingga mereka selalu aman dalam penyertaan Bapa. Berkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Setiap waktu yang kami berikan buat Tuhan, setiap kesempatan yang kami pakai untuk mendengar dan menyaksikan ini, kami percaya kami boleh diberkati Tuhan. Tuhan hadir melalui kehidupan kami, Tuhan hadir melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan hadir melalui pujian yang ada, Tuhan hadir dalam kehidupan kami hari ini Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang ada yang menyaksikan ini, dan berkati pemerintahan pusat sampai kepada daerah RT RW yang ada, semua sistem keamanan yang ada Tuhan berkati, politik yang ada juga Tuhan berkati, sehingga semua tidak akan sesuatu yang membuat chaos di bangsa ini. Bangsa ini ada dalam kendali Tuhan, dalam pemerintahan Tuhan dan pantauan Tuhan. Resesi ekonomi boleh tidak akan terjadi di Indonesia. Kami melihat Indonesia akan selalu aman dalam pemerintahan-Mu, penyertaan-Mu Bapa, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan bangsa negara kami. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan tolong Bapa, biar Tuhan senantiasa buka jalan sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Anak-anakmu yang saat ini juga bergumul dalam usaha dan pekerjaan yang ada, mereka dalam berbisnis yang lagi lesu, hamba percaya Tuhan akan kirimkan hal-hal yang baru dan ajaib yang dahsyat yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya, untuk memelihara, menolong dan memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati usaha yang ada Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Oleh mereka kami juga dapat bagian keselamatan. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Shalom bagi Israel, diberkatilah Israel dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami akhiri ibadah kami hari ini, dan kami yang telah memberikan persembahan hari ini, Tuhan memberkati mereka. Ulurkan tangan-Mu selalu menyertai setiap tangan yang memberi. Mereka memberi dengan iman, harapan, percaya bahwa Tuhan sanggup melipat gandakan berkat dalam kehidupan mereka. Oleh karena Tuhan berdoa dan memberkati kehidupan tangan-tangan memberi dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kalau demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah imanmu kepada Tuhan, dan mari kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus biarlah tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan, dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin.
Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.